Eh, buat apa takut? Buat apa takut? Takut ini, takut itu segala macam. Kalau memang tidak bersalah kan gitu ya, sesederhana itu gitu ya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman, sadari satu hal bahwa emosi yang ditampilkan kalau kita bicara selebgram, kita bicara selebriti, dan kita bicara orang-orang yang terbiasa di depan publik atau public figure, loh, termasuk saya, termasuk semua orang yang bicara di depan publik ya. Ada orang-orang yang memang istilahnya bisa menggunakan emosinya untuk kemudian mempengaruhi secara publik. Dan dalam hal ini buat saya yang ditampilkan KKI ketika dia menangis bersama Anji bahwa dia takut untuk masuk penjara, saya tidak melihat bahwa ketakutan masuk penjaranya bohong, tidak. Tetapi apakah kemudian dia mengambil, menjiplak atau tidak sebuah lagu yang kemudian jadi Keke bukan boneka, itu tidak berhubungan. Jadi bahwa dia takut, istilahnya gini, buat apa takut? Buat apa takut ini, takut itu segala macam, kalau memang tidak bersalah kan gitu ya, sesederhana itu gitu ya. Bahwa dia takut, betul, emosinya kelihatan, emosinya dapat, tetapi sekali lagi masih bisa kita lihat beberapa aspek bahwa itu memang emosi beneran atau itu kemudian emosi yang sudah terlatih, bisa jadi itu. Cuman yang saya garis bawahi di sini adalah kalau misalnya memang tidak ada proses penjiplakan dan lain sebagainya, memang tidak tahu lagunya, sebetulnya nggak perlu takut sih, itu bisa diselesaikan. Kalau kita bicara profiling dari KKI, profiling secara karakter ya, saya melihat bahwa KKI ini adalah outspoken person, orang yang nyablak lah gitu, paling gampang lah ya, nyablak. Terus kalau berpikir tak gitu aja, terus spontan orangnya. Bukan berarti dia tidak bisa memikirkan beberapa langkah ke depan kayak pemain catur gitu ya, tetapi dia tipikalnya yang spontan, outspoken, nyablak gitu segala macam. Terus apa-apa dipikirnya ya udahlah ya, easy going. Nah, jadi nggak nyambung ketika dikatakan bahwa tiap hari kepikiran, tiap hari kemudian jadi trauma dan lain sebagainya gitu. Buat saya jadi ini bertolak belakang. Akhirnya ya trauma masih bisa gitu, seseorang itu yang tadi outspoken kemudian spontan itu trauma masih bisa, tetapi bahwa kemudian dia setiap hari jadi kepikiran banget segala macam, loh, kalau memang dia tidak menjiplak kan sebetulnya nggak penting juga untuk ketakutan seperti itu tiap hari. Sesederhana pendapat saya, sesederhana itu sebetulnya. Nah, Mas, jadi berarti apakah kayak itu melakukan penjiplakan? Belum tentu. Nah, sekarang kita bicara penjiplakan tadi itu ada aturannya. Kalau dalam undang-undang setahu saya ada 8 bar atau berapa gitu ya. Walaupun itu secara konservatif udah zaman dulu, kalau misalnya ada yang berapa bar harus diulang-ulang terus gitu juga bisa dibilang penjiplakan, tapi secara hukum bisa diakui atau tidak, saya nggak tahu. Dan saya percaya bahwa KKI itu bukan berjalan sendirian. Enggak. Ada tim di belakangnya yang juga ikut berpikir. Saya tidak melihat sekali lagi KKI itu halu. No. Apa yang dia lakukan benar-benar direncanakan dengan sangat baik, dicitrakan dengan baik, dan dieksekusi dengan baik. Karena apa? Karena jualannya, yaitu konten. Karena kita bicara untuk hubungannya dengan follower, hubungannya dengan yang kemudian subscribe dan lain sebagainya. Dan ini adalah sebuah industri, ini adalah sebuah bisnis. Pilihannya adalah kamu menjadi pelaku bisnis tersebut atau kamu menjadi korban dari bisnis tersebut, kan gitu ya. Apakah kemudian saya nggak cocok sama KKI misalnya seleranya, apakah kemudian saya menjadikan apa yang ditampilkan KKI jadi jelek? Tidak. Apakah menjadikan itu jadi benar? Tidak juga gitu. Apakah itu jadi salah? Enggak juga. Tetapi ada konsekuensi dengan cara seperti itu. Dan kalau misalnya KKI dibilang halu gitu, saya termasuk orang yang nggak setuju. Kalau halu itu artinya orang secara tidak sadar dia mengatakan A, B, C, D, E sesuka dia. No. KKI secara sadar tahu apa yang dia ucapkan dan dia tahu target apa yang ia inginkan. So, dia nggak halu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.